Marilah kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh dipertemukan di tempat ini. Dan pada siang hari ini, mari bawa semua keberadaan hidup kita, bawa seluruh hati kita, fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau sepekan ini kita boleh bertemu lagi di tempat ini, semuanya karena penyertaan Dia, karena perlindungan Dia, seperti Bapa sayang pada anaknya. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati
Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami, menuntun langkah hidup kami sampai detik ini. Tuhan, kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji meninggikan nama-Mu, biar Engkau yang beracara atas setiap kami. Roh Kudus, pimpin kami umat-Mu, urapi setiap kami, mulai dari puji-pujian hingga firman yang akan dibawakan nanti. Biar Tuhan yang melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Mari setiap kita yang percaya, setiap kita yang bersuka cita untuk bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan.
Let's go, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, suara menyatakan selamatkan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Pujilah nama Tuhan, Doa yang layak dipuji, layak ditinggikan. Boleh tepuk tangan dengan semangat. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bersama. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita semua Tuhan kita dari Allah yang duduk dan bersama. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Biar segala yang bermanfaat di tempat ini memuji Tuhan, amin. Mari bersorak-sorak bagi Dia. Come on. Memuji nama Tuhan.
Sudah bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya pada siang hari ini. Biar kita semua di tempat ini rindu akan hadirat Tuhan, rindu untuk dijamah Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ada di setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkah, kami tidak akan takut, karena Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Dan Engkau yang akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami, tapi satu yang kami percaya, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar setiap langkah kami tahu Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai. Pada hari ini kami siap Tuhan, kami haus untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang akan mengubahkan, menyejukkan, mengoreksi setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang berbicara pada kami, pribadi lepas pribadi. Memberkati juga ya Tuhan, Yusar yang akan membawakan firman-Mu. Biar apa yang ada dalam isi hati-Mu, itu yang akan disampaikan pada setiap kami. Mari setiap kita yang rindu akan firman-Nya, mari kita sambut dengan mengatakan amin. Silakan duduk untuk teman-teman sekalian. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Nah, delay lo kayak 2G. Udah 5G nih. Anyway, kita berdoa sekali lagi ya untuk firman-Nya. Tuhan, bicara kepada setiap kami. Mungkin bahasa hamba-Mu terbatas Tuhan, mungkin kata-kata hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu akan berbicara hati ke hati kepada setiap kami. Biar firman yang keluar dari mulut dan lidah bibir hamba ini bisa menjadi berkat, bukan cuma sekedar kata-kata, tapi bisa menjadi rema untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biar Roh Kudus yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke. Hari ini dikasih tema sama Bapak Ucup, How to Love. How to Love. Saya pikir di ibadah Teens and Youth Energize gak susah untuk tahu gimana mencintai. Pasti rata-rata semua udah pernah merasakan cinta. Oh belum, Jason gedek-gedek. Seenggaknya kita mencintai Tuhan, Jason. Seenggaknya kita cinta sama keluarga kita. Dan feminin sekali ya. Kalau di sini nggak begitu kelihatan, tapi kalau di layar itu PowerPoint saya hari ini feminin sekali karena masih di bulan cinta. Di sini rada gelap, di situ bersinar. Maksudnya kode, Ko Albert. Biar digantiin yang baru.
Oke. How to love. Untuk bisa kita mengetahui bagaimana cara kita mencintai, kita harus ngerti dulu nih. Halo? Sorry. Thank you, Vin. What is love? Apa sih cinta? Saya ngalangin ya? Nah, ini ya, geser aja nih. Gak apa-apa, Cut. Thank you. What is love? Teman-teman, banyak banget saat saya nyiapin sharing ini, banyak banget ahli yang ngasih teori tentang cinta. Tapi di kenyataannya, saya paling suka sama teori dari profesor psikologi Amerika, Robert J. Sternberg. Dia bilang gini, love is the deepest form of emotion and the most expected of human beings. Humans will do everything they can, such as cheating, lying, stealing, even killing in the name of love, and can be more concerned with dying than losing love. Hari-hari ini di dunia ini kita tahu cinta sebegitu kuatnya gitu, maksudnya makanya kita mau belajar firman bagaimana kita bisa mencintai pagi ini supaya kita tidak menerapkan definisi cinta yang salah dalam hidup kita. Amin. Setuju teman-teman buat belajar hari ini? Siap? Karena ketika kita mempunyai konsep cinta yang salah, kita bisa rela melakukan apapun demi atas nama cinta. Makanya kalau teman-teman ingat atau pernah dengar khotbahnya Kak Kristo, Pastor Kristo, dia bilang gini, segala sesuatu yang kamu cintai benar-benar jadi prioritas selain Tuhan, itu udah jadi berhala di hidupmu. Nah, makanya cinta akan uang sangat jahat. Makanya bisa ada koruptor. Makanya dia bilang dia rela melakukan apapun, bahkan mencuri, karena dia udah sebegitu cintanya sama uang, yang membuat dia rela melakukan apapun. Dia nggak peduli konsekuensinya, karena dia udah cinta. Cinta menggerakkan segalanya. Cinta menggerakkan segalanya. Bagus nggak? Bagus. Tapi ketika kita memaknai bagaimana kita mencintai, cinta yang sesungguhnya itu kita salah, kita belajar itu dari cara-cara dunia ini mengajarkan cinta, kita bisa menjadi tersesat, dan itu bisa membahayakan kehidupan kita. Nah, kalau dunia punya konsep salah satunya tentang cinta seperti ini, apa kata Alkitab? Alkitab ngomong apa? Alkitab ngomong tentang cinta begini, whoever does not love does not know God, because God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita udah sering dengar ayat ini, kita baca ayat ini. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dia adalah, kalau dia bukan sumber kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Nah, kalau kita mainin kalimat ini, dia bilang kan gini, siapapun yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Berarti untuk kita bisa mencintai, untuk kita bisa mengasihi, Alkitab bilang kita harus mengenal Allah. Simple ya teman-teman, simple. Tapi kenal Allah nggak bisa cuma dari sekedar kita mengenal Tuhan dari sumber-sumber yang membicarakan Tuhan. Bahkan even teman-teman dengar khotbah, dengar sharing pagi hari ini tentang Tuhan, teman-teman belum tentu mengenal Tuhan.
Untuk mengenal Tuhan, teman-teman harus mengalami hubungan pribadi. Sama aja kayak ketika teman-teman mau, misalnya teman-teman lagi suka sama satu person, teman-teman suka dulu, nggak mungkin teman-teman cinta. Tapi ketika teman-teman ngerasa gemes ya, makanya saya nggak tahu fenomena apa saat ini, tapi saya merasa ada fenomena baru yang saya belum bisa mengerti sampai detik ini, yaitu kalau mungkin teman-teman wanita lebih mengerti soal ini, yaitu kalau teman-teman wanita sudah suka sama member K-pop gitu, member boyband gitu, gila, maksudnya saking fanatiknya. Dan itu saya temuin itu tuh setiap hari saya ngelihat story Instagram saya, ini enggak usia 17 tahun, bahkan usia 40 tahun sampai nulis kayak saya nggak tahu apa membernya BTS atau siapa gitu, yang pokoknya nanti lebaran bakal datang ke sini gitu, konser tunggal ya. Itu dia bilang gak apa-apa deh gue gak jalan-jalan, gue akan nabung buat dia. Maksudnya se-effort itu, seniat itu. Ketika kita, dan itu sepertinya sudah cinta, itu bukan cuma sekedar mengagumi. Saya nggak percaya orang mengagumi rela melakukan banyak hal. Dia aja nggak pernah ceritain maksudnya nggak mungkin dong kita sebegitu excitednya dengan ini. Saya nggak nyerang cewek ya, tapi saya lagi kasih contoh aja. Maksudnya karena cewek yang banyak melakukan itu. Se-excitednya, sesuka itu sama member K-pop, sampai setiap hari story muka member. Ya saya nggak kenal juga, dan saya nggak ada masalah dengan itu. Itu nggak ada masalah, itu oke aja. Tapi ketika teman-teman bilang juga teman-teman mencintai Tuhan, saya sebagai temannya teman-teman yang melihat teman-teman di sosial media, nggak pernah ngelihat teman-teman nunjukin teman-teman cinta Tuhan sih, gitu. Maksudnya, ngerti gak sih maksud saya poinnya? Maksudnya ironis banget gitu, ketika orang yang levelnya jauh di bawah Tuhan gitu, teman-teman bisa se-excited itu untuk mengaguminya gitu. Admire-nya tuh sampai saya juga suka gitu. Saya suka sama, kalau teman-teman kenal saya, teman-teman tahu saya suka sama salah satu penyanyi Chinese Mandarin pop, Jay Chou. Saya suka banget. Untuk saya bisa bilang saya suka banget sama dia, teman-teman sebutin semua lagu dia, saya bisa nyanyiin, kecuali yang rap ya. Itu menunjukkan betapa saya cintanya sama, nggak cinta sih, cinta sama Claudie sih. Maksudnya suka sama Jeco gitu. Makanya kalau teman-teman bilang kok Ucup cinta Tuhan, saya percaya. Orang dia hafal banyak banget ayat Alkitab, itu menunjukkan dia cinta Tuhan. Ngerti ya maksud saya? Paham teman-teman? Ketika kita mencintai sesuatu, kita nggak akan mungkin nggak ngerti tentang hal-hal detail kecil. Ya Alkitab bukan detail kecil, itu sesuatu yang besar menceritakan tentang Tuhan. Tapi ketika kita cinta Tuhan, ya salah satu contohnya kalau saya ditanya saya suka Jeco, coba nyanyi lagu ini bisa, nyanyi lagu itu bisa. Ini artinya apa, ngomongin apa? Dia dulu kayak gimana, saya tahu semua detailnya. Ya sama, ketika kita cinta Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengenal suara Tuhan, kita mengenal bagaimana Tuhan mencintai kita. Makanya kalau kita mau belajar mengasihi, kita mau mencintai siapa yang dimaksud di sini? Everything. Tuhan udah pasti. Sesama. Untuk kita bisa mencintai, kita harus, dan mencintai dengan benar ya, mencintai dengan konsep yang benar sesuai yang Tuhan mau, kita harus mengenal Tuhan. And next, di ayat
Maju lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang, we love because He first loved us. Kita bisa mencintai karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Dia mencintai kita dulu, makanya kita bisa mencintai. Kalau teman-teman susah nih ngomongnya, takut salah. Kalau teman-teman kayak tadi Jason misalnya, gede-gede kan pas bilang enggak kok, ya mungkin nggak tahu ya Jason tadi gede-gede untuk apa, tapi mau bawa nama Jason aja. Jason kayak, enggak, gue belum pernah ngerasain cinta. Yuk Jason, mari kita merenungkan bersama bahwa Tuhan mencintai kita sebegitu dalamnya, sebegitu romantisnya. Kita semua tahu teman-teman bahwa Dia rela tinggalkan tahtanya di surga. Dia yang punya semuanya, Dia turun ke bumi, jadi manusia, jadi bayi gak berdaya, gak langsung gede, gak tiba-tiba turun langsung gede. Dia jadi sama seperti kita, hina, gak berdaya, bedanya gak berdosa aja. Dan Dia juga sama seperti kita, Dia merasakan apa yang manusia lain rasakan, yaitu cinta. Ketika kita berusaha merasakan cinta, pasti di dalam cinta, pasti ya, salah satunya ada pengkhianatan. Bisa merasa dikhianati, bisa merasa dikhianati karena apa? Ya karena dia orang yang kita cintai, karena dia orang dekat kita. Misal nih, saya nggak kenal sama Ivan, terus dia ngelaporin saya ke polisi, misalnya, bilang saya buat sesuatu tindak kejahatan. Terus polisi tangkap saya nggak merasa dikhianati sama Ivan, nggak sakit, karena saya nggak kenal deket, saya nggak punya hubungan pribadi banget sama Ivan. Jadi ketika dia ngelaporin saya, ya udah, orang random aja yang ngelaporin saya ke polisi gitu, saya nggak merasa tersakiti. Tapi ketika kita punya hubungan yang dekat, kita punya hubungan yang dalam, yang intim, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kekasih, ketika dia melakukan sesuatu yang di luar apa yang kita ingin, mungkin belum tentu salah saat itu. Tapi kalau yang Yesus terima, dikhianati Yudas, itu udah jelas salah. Tapi seharusnya memang seperti itu, supaya kita bisa ditebus, supaya kita dibebaskan dari dosa. Nah, kalau misalnya tadi Ivan punya hubungan dekat sama saya, dekat banget, tiap hari main bareng, segala macam, melakukan hal bareng-bareng. Ivan yang laporin saya ke polisi, saya melakukan tindak kejahatan, saya akan sangat merasa tersakiti, tertusuk. Kok lu sih yang ngelaporin gua? Yang gua harapin bukan lu yang ngelaporin gua. Itu efek dari kita mencintai sesuatu. Salah satu kita mencintai sesuatu. Mau tahu? Ketika teman-teman sadar nggak? Sometimes teman-teman pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok doa gue nggak dijawab-jawab ya? Gue udah berdoa, nangis-nangis tiap hari sama lu, kok nggak dijawab-jawab ya? Nah, ada dua opsi nih teman-teman. Teman-teman SKSD aja sama Tuhan, datang ketika lagi nangis, lagi butuh sesuatu doang. Teman-teman berdoa sungguh-sungguh, tapi nggak dijawab-jawab. Iya, bukan nggak dijawab sih, karena teman-teman nggak ngerti suaranya Tuhan. Tapi sometimes kita ngerti suara, misalnya kita punya hubungan, satu tipe lagi, kita udah ngerti suara Tuhan, kita paham, kita baca Alkitab, kita berdoa, nggak jemu-jemu setiap hari nangis-nangis untuk mengharapkan sesuatu.
tapi doa kita tidak dijawab. Jujur teman-teman, pernah ngerasa, enggak sih, Tuhan gak pernah hianatin kita sih. Pernah ngerasa Tuhan jahat gak sih sama kita? Kok gue udah ngelakuin semua yang Tuhan mau, ngelakuin semua yang benar, tapi kok gak dijawab sama Tuhan gitu. Kita ngerasa kayak, Tuhan di pihak gue bukan sih? Oke, itu kalimat yang lebih tepat. Tuhan di pihak saya atau enggak sih? Tuhan bersama saya atau enggak sih? Ya tapi bahasa kasarnya sih tetap ngerasa dihianati sama Tuhan. Karena kita kayak take and give gitu sama Tuhan. Gue udah ngerasa gue lebih dari Ko Ucup datang ke gereja seminggu 3 kali, gue tiap hari gitu. Lu ngerasa udah, bahkan lu membandingkan diri lu sama orang lain gitu. Ada, saya pernah di masa itu kok. Kita ngerasa kita melakukan hal yang lebih dari orang lain untuk Tuhan. Berasa dihianatin sih. Itu menunjukkan teman-teman cinta Tuhan sebenarnya. Cuma nggak gitu konsepnya. Teman-teman tahu, teman-teman yakin, pede, gue udah segitunya sama Tuhan. Tapi kan hidup nggak selalu seperti apa yang kita mau, guys. Ya kan? Setuju? Hidup kita adalah apa yang Tuhan mau tentang kita. So, next. Nah, ada satu statement yang bilang gini, loving God change the way you love other. Ketika teman-teman mencintai, Ucup ngeliatin saya nih, kayak, kan lu gue kasih tema ya, kok temanya belum keluar-keluar, maksudnya gue kasih ayat tema ya. Sabar Cup, ini belum mulai, ini baru pembukaan. Karena itu saya yang suka kesel kalau dikasih tema nggak ngomongin tema. Loving God change the way you love other. Ketika kita mencintai Tuhan, cara kita memandang sesama kita juga akan berbeda. Ketika kita mencintai Tuhan, yang tadinya teman-teman cuek, gak peduli sama banyak orang, apapun yang terjadi itu urusan lu, gua punya hidup gua sendiri, dunia gua sendiri. Tapi ketika balik lagi seperti yang tadi saya cerita, ketika saya suka sama Jeco, saya akan ikutin semua yang saya bisa mampu ikutin. Tentunya saya nggak bisa rambutnya mirip karena rambut saya keriting, rambut dia lurus. Saya nggak bisa, ya banyak sih yang nggak bisanya. Intinya, tapi saya berusaha seberbeda mungkin saya sama dia. Saya mencoba mengikuti dia. Itu karena saya segitu sukanya. Itu suka sama manusia, mengagumi manusia. Dia bisa memberikan efek begitu. Teman-teman nggak apa-apa, cowok-cowok di sini mungkin nggak mau ngakuin bahwa lu sebenarnya ngefans sama seseorang gitu. Iya nggak apa-apa, it's okay. Tapi teman-teman akui atau tidak, kita itu sebenarnya sedang mengikuti langkah seseorang lainnya. Setuju nggak setuju? Teman-teman itu setiap kita pasti ada orang yang menginfluence kita. Kita mau terima itu, kita mau setuju atau enggak, teman-teman mau akui atau tidak, kita sedang mengikuti langkah orang lain. Dan kita, berita baik dan buruknya, kita juga diikuti orang lain. Teman-teman mau terima atau enggak, sadar nggak sadar, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, itu juga kita nggak tahu, mungkin kita didengar sama orang lain. Dan itu sangat bahaya kalau apa yang kita buat malah menyesatkan orang lain. Bahaya kalau teman-teman mau mencintai seperti Tuhan, karena teman-teman nggak akan mau membuat orang lain terjerumus, membuat orang lain hidupnya salah. Karena teman-teman mau orang lain hidupnya lebih baik ketika melihat saya.
Nah, loving God change the way you love other. Ketika teman-teman tahu bagaimana Yesus hidup, ketika teman-teman tahu bagaimana Yesus bertindak, teman-teman gak akan lagi bisa cuek ketika melihat orang menderita. Teman-teman gak akan lagi kesel ketika melihat orang ngeselin. Kita belajar seperti Yesus menghadapi mereka semua. Dari mana kita bisa belajar? Baca Alkitab deh. Untung gue gak ngomong tutor deh itu. Hampir. Yang main ML pasti tahu itu. Aduh. Next. Nah, Cuk. Kita ke ayatnya Ucup yang udah Ucup kasih nih. Teman-teman, buka Alkitab kita mau baca. Tapi karena ayatnya kan temanya dibilang how to love. Tapi kita udah tahu gimana caranya kita bisa mencintai, yaitu belajar dari Kristus. Nah, ketika kita sudah belajar dari Kristus, kita belajar dari Yesus, yang perlu untuk kita praktekkan adalah how to show love. Gimana kita menunjukkan cinta kita. Gimana kita menunjukkan apa yang kita belajar dari Yesus kepada dunia. Yang siap belajar katakan amin. Oke, kita buka ayatnya dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Tolong Alvin, thank you. Teman-teman yang bawa Alkitab pribadi juga bisa buka. Saya mau teman-teman ayat ganjil pria, ayat genap wanita kita baca dengan tertib, lugas, jelas. Saya bacakan bareng-bareng sama yang cowok pertama. Efesus 6 ayat 1, perikopnya bilang taat dan kasih. Ayat pertama, hai anak-anak, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah berkata marah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segala hati menghadap Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Amin. Teman-teman, Efesus 6 ayat 1 sampai 9 itu surat dari Paulus untuk jemaat di Efesus. Dia ngasih nasihat, dia ngasih bagaimana caranya kita hidup. Tapi saya merenungkan, awalnya saya dapat tema how to love, terus ayatnya Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hampir saya mau tanya Ucup gitu. Ini lu mau ngomong apa sih, Cup? Gitu. Energis mau ngomongin apa sih? Gitu. How to love. Orang mah ayatnya jelas maksudnya kayak banyak kan ayat kasih ya. Tapi ini ngomongin soal tata cara yang Paulus ajarin buat jemaat di Efesus. Tapi karena Tuhan Ucup dan Tuhan saya sama, dan Tuhan kalian sama, ya saya berdoa gitu. Tuhan, ini
lu ngomong sama Ucup ngomong apa sih gitu, mau ngasih ayat ini tuh ngomongin apa gitu. Kasih gambaran yang sama dong Tuhan gitu. Saya juga, ya saya mau nyampein tanpa saya harus nanya gitu. Makanya saya nggak datang ke Ucup untuk tanya, mau ngomong apa sih gitu. Tapi saya tanya sama Tuhan. Nah, saya nggak tahu sebenarnya Ucup dan Tuhan waktu ngobrol bikin tema ini mau ngomongin apa, tapi saya dapatnya ini sama Tuhan. Yang penting saya percaya kalau teman-teman bersungguh-sungguh mendengarkan, teman-teman akan dapat sesuatu dan bisa kita praktekkan bareng-bareng. Setuju, amin? Oke. How to show love. Yang pertama, gimana cara kita menunjukkan cinta kita, kasih kita, yaitu dengan obedience, ketaatan. Kenapa bisa taat? Menjadi bukti cinta kita. Kalau mau saya jawab gampang supaya udahan dan gak perlu jelasin panjang lebar, ya karena Yesus sudah tunjukin dia taat. Waktu di Taman Getsemani dia berdoa sama Bapa, bilang kalau bisa cawan ini lalu gitu. Markus 14 ayat 36. Kalau bisa ayat ini lalu. Kalau bisa cawan ini lalu Tuhan. Tapi bukan sesuai kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Yang sesungguhnya dia nggak mau, dia juga takut. Diceritakan bahwa keringatnya seperti peluh darah gitu. Dia juga nggak mau. Karena dia saat itu juga punya perasaan manusia. Dia tahu rasanya udah dikhianatin, udah dikhianatin, dijual sama Yudas, dikhianatin lagi sama Petrus, disangkal, dibilang gak kenal. Lu bayangin, udah sahabatan lama ya kan, 3,5 tahun bareng-bareng, ya nggak 3,5 tahun sih harusnya. Ya pokoknya udah cukup lama lah membangun hubungan setiap hari bersama-sama. Tiba-tiba bilang nggak kenal lu, tidur bareng, ngorok di samping kuping Yesus, Petrus. Kok bisa bilang nggak kenal gitu? Lu ngelihat berbagai banyak kebaikan Tuhan, berbagai banyak mukjizat Tuhan, kok bisa bilang nggak kenal? Secara manusia, ya harusnya Yesus juga merasakan kesakitan. Tapi dia memilih untuk taat seperti kehendak Bapa supaya kita bisa selamat dan memiliki hubungan yang baik kembali sama Tuhan. Ketaatan teman-teman, ketaatan adalah tanda kita mau menunjukkan cinta kita. Dikatakan ayat 1 tadi bilang gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu ayat 1. Ayat 5 juga bilang gini, yang bicara soal hamba ke tuannya, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kenapa Paulus bilang taat kepada seperti kamu taat kepada Kristus? Ya karena tahu jemaat di sana baru mengenal Tuhan, menerima Tuhan, yang artinya dia mencintai Tuhan, mentaati Tuhan. Makanya dia kasih tahu kalau mau taat seperti itu. Tuh mau tunjukkan kasih lu, ya taat seperti lu taat ke Tuhan. Ketaatan teman-teman. Ayat yang pertama bilang, anak-anak taatlah kepada orang tua. Di usia teman-teman, bahkan di usia saya, sampai usia saya pun, sometimes gak mudah taat dengan orang tua. Terlihat mukanya pada baik-baik semua. Sepertinya anak yang taat dan penurut. Saya seperti tidak make sense di sini. Gak bercanda. Saya tahu kita ada masa di mana kita nggak taat sama orang tua. Ketika orang tua mau, misalnya, Kenneth,
Misalnya Om Peter bilang, Papa mau kamu jadi pendeta. Misalnya, kan nggak tahu, kali aja bener. Papa mau kamu jadi pendeta. Nanti habis lulus SMA, kuliahnya sekolah teologi gitu. Terus dalam hati Kenneth, enggak, hobi gue ngelukis misalnya. Gue pengennya kuliah di IKJ, sekolah seni. Nyaut dong. Ya saya ngasih tahu. Ya kalau Kenneth pasti harusnya baik-baik. Akan bilang, kayaknya enggak deh Pak. Pi, kayaknya enggak deh. Kalau itu bukan, mungkin Tuhan belum ngomong aku suruh ke situ gitu. Tapi aku punya passion nih, aku punya mimpi, aku mau jadi pelukis terkenal. Aku mau belajar, dasarnya di fakultas seni aja deh, IKJ. Biasanya kalau orang tua, biasanya nih, belum jadi orang tua sih, tapi kan ngalamin jadi anak udah cukup lama nih, 30 ya pokoknya 30 tahunan lah. Ngalamin jadi anak gitu. Orang tua biasanya nimpalin lagi, ya. Kita masih punya argue dong, dan saya tahu kalian anak-anak yang cukup kritis gitu. Selama kalian ngerasa bener, kalian akan pertahankan argue kalian. Ya nggak apa-apa, di sini nggak mau ngaku juga nggak apa-apa, tapi sepertinya seperti itu harusnya. Melihat dari perkembangan anak-anak zaman sekarang, yang kalau di debat umum aja canggih bener, pasti di rumah lebih canggih dong. Tidak mungkin diam-diam. Lalu mengargue lagi orang tua kita. Orang tua kita ngomong lagi. Argue lagi, sampai akhirnya ada di satu titik kita tanpa sengaja ngegas sama mereka. Iya, mereka pasti udah ngegas kita duluan sih, tapi kita ngegas balik. Salah nggak? Arguenya nggak salah teman-teman. Tapi ketika kita ngebentak orang tua, saya ngomong ini bukan saya nggak pernah ngelakuin itu ya. Saya juga masih belajar dan berjuang. Karena saya juga manusia. Kita belajar bareng-bareng, makanya ketika ego kita bertemu dengan ego orang tua dan tidak ketemu, akhirnya kita ngegas. Kita marah. Saya pikir gak gitu caranya teman-teman. Sulit untuk orang tua merasa dihormati ketika digas sama anaknya. Mungkin Ko Albert karena sudah jadi orang tua tahu rasanya. Ya mungkin Marvin juga gak bakal ngegas Ko Albert, tapi seenggaknya tahu perasaan bahwa kok mungkin merasa sedikit tidak dihormati ketika berargu dengan anak, tapi anak maunya menangnya dengan cara yang ngegas dan nggak peduli sama semua kata-kata orang tua. Tuhan nggak mau itu teman-teman. Tuhan mau ketaatan. Ada cara untuk menjelaskan dengan cara yang lebih baik. Amin teman-teman. Saya percaya teman-teman akan belajar bahwa gimana cara kita menunjukkan kasih Kristus kepada orang tua. Salah satunya dengan jangan sering ngegas, jangan sering nyaut. Mungkin yang orang tua kasih tahu enggak benar, tidak sepenuhnya benar, mungkin dia salah, tapi ada cara yang lebih baik untuk memberitahu ke orang tua. Begitulah kita menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Amin. Amin. Oke. Next, how to show love, respect. Simple. Respect, menghormati. Teman-teman, aduh dikit banget nih waktu. Canda, gue yang ngomongnya kebanyakan. Respect. Saya mau
kasih contoh ke teman-teman yang pelayanan. Di sini mungkin banyak yang sudah pelayanan. Respect, menghormati, itu adalah bukti kita memiliki kasih Kristus. Di dalam kamus hidup saya tidak pernah menghilangkan 3 kata sakti. Itu yang saya percaya, selain kasih karunia Tuhan, 3 kata sakti itu yang membuat saya ada di titik ini, ada di posisi sekarang. Dari -5, ya minimal sekarang ada di 5, gak di 10 sih, tapi di 5. Maksudnya, untuk bisa saya bergerak lebih baik lagi kehidupannya, saya percaya pada 3 kata sakti ini, yaitu minta tolong. Kalau mau minta tolong, maaf kalau buat salah. Yang ketiga, terima kasih kalau udah ditolongin. Simple, tapi susah banget buat diucapin. Karena kebentrok ego kita. Akan dia lagi susah dari kita hidupnya. Kenapa gua harus ngucap makasih? Nanti juga dia butuh sama gua. Misal, ketika saya sekarang dipercaya jadi atasan, lah kan dia bawahan gua, udah seharusnya dia bantuin kerjaan gua. Kenapa harus bilang makasih? Kenapa harus bilang tolong? Itu kan job desk lu. Teman-teman mungkin bisa punya jabatan suatu saat di kampus, di sekolah, di pekerjaan teman-teman nanti. Teman-teman misal jadi manajer, jadi CEO, jadi BOD, whatever it is. Teman-teman bisa dapetin job desk-nya, teman-teman bisa dapetin posisinya, tapi teman-teman belum tentu bisa dapetin respect-nya. Mahal bos, respect. Teman-teman bisa di depan muka dihormatin, di belakang diomongin banyak orang. Teman-teman minta lakuin A, ngerjainnya muter-muter nih si kocak. Maksudnya anak buahnya, anak buah teman-teman suatu saat nanti. Kenapa? Mungkin teman-teman tidak mengucapkan 3 kalimat sakti ini. Ketika mau melakukan sesuatu, nggak minta tolong karena ngerasa ya memang seharusnya. Ketika buat salah, kenapa harus minta maaf? Kan saya atasan. Atasan selalu benar. Saya pernah di satu titik, saya minta maaf sama anak buah saya, dan minta maafnya itu sampai saya nangis. Laki tentunya, bukan cewek. Dan beberapa teman itu kayak, kenapa lu takut dipukulin? No, karena saya sudah mengeluarkan kalimat yang cukup kasar. Kalimatnya nggak bahasa binatang, nggak, tapi saya tahu kalimat dari mulut saya menyakiti sampai ke tulang sumsum dia. Karena saya tahu, salah satu kelebihan saya adalah mulut saya bisa menggunakan kalimat diksi-diksi yang bisa menyakiti hati gitu. Tapi saya mulai bertobat dan mengontrol itu, mengubah dengan kalimat-kalimat berkat. Amin teman-teman, kita mau belajar bareng-bareng. Saya minta maaf sampai nangis sama dia. Gua kelewatan, gua udah ngucapin yang kasar banget, gua tahu itu sakit banget. Saya nangis, terus saya peluk. Lu bayangin, saya peluk gitu, maksudnya posisinya saya manajer, itu anak gudang saat itu, dan saya peluk. Saya bilang, sorry gue salah, next tolong, kalau gue minta tolong, kerjain sesuai apa yang gue minta, jangan apa yang lu pikir. Ya masih ngoceh sih, tapi kita tunjukin ya kasihnya Kristus dalam hidup kita. Ya dong, kita belajar dong merespek sesama. Kita belajar tadi tentang ketaatan, respect, menghormati. Selain orang tua, yaitu tentunya ke Tuhan juga.
Kan Tuhan juga membahasakan dirinya adalah dia Bapa, kita anaknya. Jadi anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya Bapak di surga juga harus kita hormati dengan cara jangan ada berhala lain di hidupmu. Jangan taruh ada yang lebih prioritas daripada Tuhan. Nyakitin itu teman-teman. Next. How to show love. Yang terakhir adalah sincere. Sincere atau sincere? Sincere. Bersungguh-sungguh, ketulusan hati. Tadi dibilang gini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saya mau ambil ayatnya yang lebih masuk tuh di Kolose 3 ayat 23. Alvin boleh minta tolong. Jauh lagi Alvin jalannya. Maaf ya Pin, thank you. Teman-teman juga harusnya tahu ayat ini. Teman-teman sering dengar. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bersungguh-sungguh, ada kesungguhan di sana, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So teman-teman, untuk menunjukkan kasih kita, cinta kita, apapun yang kita lakukan, saya berharap teman-teman melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Kalau teman-teman hari ini datang ke gereja, bukan karena orang tua kita majelis, bukan karena orang tua kita dipandang di gereja, kita nggak mau mempermalukan dia. Kan tadi dibilang di ayat yang tadi Efesus, jangan karena ada bosnya aja di depan, jangan karena ada, tapi ketika nggak ada, ya tetap sungguh-sungguh lakuin untuk Tuhan. Jangan karena orang tua kita mau kita ada di gereja. Tapi saya berdoa kalau memang itu tujuanmu, Tuhan jamah kamu, Tuhan buat kamu mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kamu. Amin. Ketika kita bekerja bukan karena uang doang. Tentunya kita butuh uang, makanya saya bilang uang doang. Kita bekerja, kita sekolah sampai pintar-pintar, canggih-canggih, S1, S2, S3, ya tentulah untuk dapetin Tuhan. Dapetin Tuhan nggak tuh? Dapetin uang. Kalau buat dapetin kasih karunia Tuhan mah ada cara lain gitu, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tentu untuk uang, untuk nominal. Makanya kita lakuin itu. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah lakukan, mari kita belajar bahwa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia atau uang semata, supaya kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Mengikuti, saya percaya ketika kita ngikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita akan terus maju teman-teman, akan terus naik. Amin. Gagal pasti ada. Teman-teman ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, iya. Kalau tadi pagi saya dengar Instagramnya si Devan The Motivation gitu kan. Kalau teman-teman juga follow bocah random itu, dia bilang, apa persamaannya kamu dengan Dolby gitu. Apa persamaannya apa tadi? Dia bilang pokoknya kegagalan sama kamu katanya. Kegagalan sama Dolby. Dia bilang all around you. Maksudnya kegagalan di sekitar kita gitu. Sedih banget hidup gitu. Itu juga tidak jauh di hidupnya anak-anak Tuhan, sama aja. Tapi bedanya kalau kita punya Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk terus maju, untuk terus naik. Amin.
Lakukan segala sesuatu untuk menunjukkan cinta kita dengan bersungguh-sungguh dan ketulusan hati. Next, terakhir, be the reason someone believe that God is love. Untuk bisa orang percaya bahwa Tuhan adalah kasih, Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih, kita harus menunjukkannya kepada sesama kita. Kita harus menunjukkannya ke orang tua kita. Kita harus menunjukkannya ke rekan kerja kita, teman-teman kita. Jadi bukan dari Google mereka tahu Yesus adalah kasih, tapi dari hidup kita. God bless. Saya berdoa teman-teman belajar sesuatu hari ini. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba selesai bicara. Kata-kata hamba terbatas, tapi ku tahu Roh Kudus akan bicara pribadi lepas pribadi, biar menjadi rema dan kami mampu untuk belajar dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengucap syukur buat berkat Tuhan pada hari ini Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat firman yang telah dibagikan, kami sungguh ingin terus bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you guys. Wow, kita semua mengerti sesuatu pada siang hari ini. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat pesan firman Tuhan yang dibawakan. Terima kasih Kakak Yusar untuk pesan firman Tuhannya. Dan tiba saatnya kita semua untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu yang telah disampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Biar itu semua menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh mengubahkan setiap kami Tuhan ke depannya. Kami saat ini siap untuk memberikan yang terbaik karena Engkau yang telah lebih dulu memberikan yang terbaik pada setiap kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar persembahan kami ini boleh dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Untuk selanjutnya, saya akan membawakan pengumuman. Oh, Kakak Yusuf, silakan. Oke, shalom teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau
mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih buat Ko Yusar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berkati Ko Yusar, Cidide, dan siapa keluarga besar. Teman-teman dapat sesuatu hari ini? Biar itu kita praktikkan yang obedience, respect, sincere. Oke. Lalu buat teman-teman yang sudah ambil bagian hari ini pelayanan, terima kasih buat kesediaan teman-teman semua. Dan untuk minggu depan 5 Maret kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama. Yuk sama-sama beribadah juga. Ajak teman-teman yang lain juga yang belum beribadah juga di tempat ini. Lalu untuk yang belum follow Instagram Energize, tidak lupa diingatkan di energize_stay. Ada info-info yang biasa kita post di sana. Lalu untuk teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan juga, kalau sudah mengikuti CF 1 dan 2 sudah dibaptis, bisa nyari teman-teman pengurus atau nyari aku juga bisa. Jadi nanti biar bisa di follow up kembali. Lalu kemudian ada info nih, Christianity First akan dibuka kelas CF. Jadi kalau timurnya bisa ditampilkan. Oh nggak ada, ya udah aku bacain aja ya. Jadi CF 1 dan 2 ini dibuka pendaftarannya buat teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan. Boleh mengikuti. Kalau yang udah kelar CF 1 berarti lanjut ke kelas CF 2. Diadakannya tuh setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7. Jadi dari tanggal 4 dan 5 nanti aku akan post juga nanti kita akan post juga di Instagram. Jadi 4, 5 dia Sabtu Minggu sih berurutan 4, 5, 11, 12, 18, 19 dan 25. Jadi sekitar 7 kali pertemuan online jam 7 malam. Ada biayanya untuk bukunya sih. Jadi 35.000 untuk mengganti uang buku. Batas pendaftarannya hari ini teman-teman tanggal 26 Februari. Kalau teman-teman mau mendaftar, kalau udah tahu WA gereja bisa ke WA gereja, atau kalau belum ya bisa cari kita aja nih pengurus, ke aku, Tel, atau semua yang ada di sini, samperin aja kalau emang tertarik untuk mengikuti kelas CF 1 dan atau CF 2. Oke. Yang terakhir teman-teman, kedua terakhir. Ada jiwa baru hari ini. Kalau yang ada boleh angkat tangannya. Oke, kalau belum nggak apa-apa teman-teman. Kita mau sesuai yang kita udah tulis juga di VIP list, kita mau berusaha ajak teman-teman kita yang belum kenal Tuhan untuk mengenalkan Kristus juga di hidup mereka. Amin teman-teman. Lalu yang terakhir, di minggu terakhir bulan ini mau bacain yang ulang tahun di bulan Februari teman-teman. Cuman nggak tahu lihat ada yang hadir apa enggak. Michael Abraham 2 Februari 96, kayaknya dia lagi luar kota kerja. Jordi 6 Februari. Oh ada Shelna tanggal 6 Februari juga, sama Hendrik 10 Februari 95. Kalau ada yang belum disebutin di bulan Februari juga, boleh maju aja teman-teman. Aku undang kita yang ulang tahun Februari. Maju depan, kita mau Kenneth deh. Kenneth Februari. Maju dong, iya maju ya. Maju yang ulang tahun. Tolong jangan ini ya, gua tidak menerkam iya. Ya lah, mau dinyanyi, mau didoain meletakkan. Maju. Nyanyi sambil nyanyi. Panjang umur, sehat badan, kuat iman.
dulu. Tolong perkenalkan nama, umur, sekolah atau kuliah di mana? Nama aku Ken Joshua. Ini ulang tahun ke-16. Sekolahnya di SOK 5 Penabur. Nama aku Selma. Umur 20 dan kerja. Oke. Selamat buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kita mau pakai diri yuk, kita mau arahkan tangan kita mau mendoakan. Buat teman-teman pengurus boleh kalau mau mendoakan juga di depan. Yuk, mari kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang baru, buat hari yang baru yang Tuhan beri buat hidup kami, sehingga kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan di Energize ini. Secara khusus kami berdoa buat yang ulang tahun Tuhan, buat Kenneth dalam studinya Tuhan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, marifat-Mu ada buat beliau, ada buat Kenneth, sehingga dalam studinya Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, dan biar lewat Kenneth ada dampak yang baik Tuhan di lingkungan sekolahnya. Teman-teman bisa lihat, teman-temannya bisa lihat bahwa ada Tuhan di hidup Kenneth lewat Kenneth yang rajin, Kenneth yang kerja keras Tuhan untuk bisa mendapat nilai yang baik. Tuhan berkati, perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat Kenneth dan buat keluarganya juga. Terima kasih Bapak menyerahkan kehidupan Kenneth dalam tangan-Mu, juga buat Shelna juga Tuhan. Aku berdoa dalam pekerjaannya Tuhan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan yang membuat dia berhasil dalam pekerjaannya, Tuhan yang menambahkan segala yang diperlukan. Aku percaya lewat hidup Shelna juga ada dampak yang baik juga dalam kerjaannya, sehingga lewat Shelna ada orang juga yang boleh rindu untuk kenal Tuhan Yesus lewat hidupnya Shelna. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat Shelna dan keluarganya. Terima kasih Bapak juga buat teman-teman yang belum hadir, buat Michael, buat Jordi, buat Hendrik juga Tuhan yang di sebelah Tuhan, biar Tuhan yang berkati juga apapun yang mereka lakukan. Aku percaya Tuhan yang akan buat berhasil, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat mereka dan keluarganya, perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna Tuhan buat mereka. Kami menyerahkan teman-teman yang berulang tahun di Februari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan terus pimpin, terus menyertai kemanapun mereka melangkah ke depannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sedikit tangan buat teman-teman. Oke, boleh duduk kembali teman-teman. Nah kalau yang doa jangan ya, yang lain maksudnya jemaat berdiri aja tetap. Kalau yang Kenneth maksudnya boleh kembali ke tempat duduk. Maksudnya salah ngomong saya, maaf ya. Yuk kita mau sekalian menutup ibadah kita mau satu lagi di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sungguh baik buat hidup kami seminggu ini Tuhan, dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan selalu menyertai, selalu ada buat hidup kami, buat lindungan penyertaan-Mu buat kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik buat hidup kami dalam segala keberadaan kami Bapak. Terima kasih kami bisa sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Secara khusus berdoa buat Koyusar yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan berkati apapun yang dikerjakan dalam usaha atau apapun Tuhan yang Tuhan percayakan di hidupnya, buat Tuhan buat berhasil, Tuhan memberikan hikmat dalam bekerja, dalam beraktivitas, kesehatan, kekuatan, perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat Koyusar, buat Cididi dan buat keluarganya, keluarga besarnya Tuhan, buat Dinda adiknya dan semua keluarga besar Tuhan yang berkati, berikan kesehatan, kekuatan juga. Biar Tuhan yang terus perbesar kapasitas Koyusar dan Tuhan yang membuat Koyusar teguh dalam apapun yang dia ambil jalan hidup ke depannya. Terima kasih Bapak. Buat teman-teman Energize juga yang ambil bagian hari ini pelayanan, terima kasih Tuhan sudah tempatkan di Energize ini Tuhan. Biar Tuhan yang berkati, berikan kesehatan, kekuatan baik dalam studi, dalam kerjaan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan beri hikmat buat mereka sehingga mereka tetap teguh Tuhan dalam keseharian mereka, tetap
bisa memiliki prinsip yang dari Tuhan dan tetap teguh, nggak terombang-ambing oleh keadaan dunia yang mungkin nggak mengenakan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak buat teman-teman Energize People juga Tuhan. Aku berdoa buat kami semua, pengurus jemaat Tuhan. Aku mau Tuhan, kami boleh tetap solid Tuhan, dan terutama aku berdoa Tuhan berkati segala kebutuhan kami semua Tuhan, dan Tuhan yang membuat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Berkati studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami mau biar kami sadar bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kami, biar kami boleh jadi terang, boleh jadi dampak yang baik Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan lewat apapun yang kami lakukan. Mungkin gak sempurna, tapi kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami bisa jadi dampak yang baik dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami masing-masing juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan buat semua anggota keluarga kami. Terima kasih Bapak juga buat gereja ini Tuhan, buat tulis, berkati Om Peter, istri, kedua anaknya, semua lini departemen yang terlibat Tuhan, package, sekolah minggu, Energize, kebaktian umum, lansia, dan komunitas, semua yang terlibat di gereja ini Tuhan. Biar Tuhan yang membuat kami bersinergi dengan baik Tuhan, sehingga semua program, semua yang dilakukan gereja ini boleh berdampak baik, sehingga boleh banyak orang juga semakin kenal Tuhan lewat gereja Batu Tulis ini. Terima kasih Bapak juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa terus buat Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua menteri yang terlibat sampai lini yang terendah Tuhan. Kami menyerahkan beliau dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberi hikmat sehingga bisa memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Mungkin di tengah keadaan resesi atau apapun, keadaan ekonomi kurang baik, tapi aku percaya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup pupus para pemimpin kami sehingga bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang, kami mau melanjutkan aktivitas kami, biar pelindungan penyertaan Tuhan sempurna buat kami sehingga boleh sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Biar Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam besok kami beraktivitas, dan biar minggu depan juga Tuhan yang mengumpulkan kami juga di tempat ini kembali dengan selamat, gak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami, seluruh kebutuhan, kehidupan, masa depan kami dalam tangan-Mu, dan biar kami terus mengandalkan Kau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama teman-teman kita mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. Energize People, biar dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan kasih-Nya Tuhan. Kita bisa menjadi dampak yang baik di tengah dunia yang enggak semakin baik. Sekarang biar Tuhan memberkati kita sesuai firman-Nya di Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar perlindungan Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada sampai Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan amin. Itu. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Oh iya, yang kalau lihat ada tempelan-tempelan di pinggir kiri dan kanan, boleh dicek ya ada nama kalian atau enggak yang melanjutkan event Valentine kemarin. Kalau mau nulis juga itu masih bisa. Jadi dicek ya tempelan-tempelan di pinggir itu, dan di belakang dua. Mau foto-foto juga boleh, depan, di belakang. Oke, happy Sunday teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Salam sama-sama.